Baik, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di antara mungkin aktivitas kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberikan jalan-jalan menuju banyaknya pertolongan Allah datang dalam hidup kita tentunya. Dan karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin kalau bagi para orang tua atau single lillah yang sedang mencari pasangannya atau orang tua yang sedang mencarikan pasangannya, itu pun juga tidak pernah lepas dari bagaimana pertolongan Allah itu datang kepada kita masing-masing kita begitu ya, karena itu adalah sebuah ibadah. Tentu kita tidak pernah tidak untuk mengabaikan Allah ya. Kita selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, apalagi urusan yang berkaitan dengan misakon golito. Nah, pada kesempatan hari ini sebenarnya judulnya itu kan bagaimana kita bisa sehidup sesurga gitu ya. Sehidup sesurga itu sebuah mimpi ya, mimpi besar bagi kita semua ya. Dan mungkin untuk para pengurus Lazisku yang saya hormati dan tentunya saya banggakan karena tetap eksis ya di zaman yang serba sulit, tetap memberikan uluran yang terbaik bagi yang berkekurangan. Itu sebuah prestasi yang memang perlu rasanya diacungi jempol ya, tapi bukan sebuah kebanggaan tetapi sebuah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, ada orang-orang yang masih peduli terhadap orang lain gitu. Dan mudah-mudahan saya termasuk orang-orang yang bisa peduli terhadap orang lain, karena menjadi peduli itu tidak mudah. Nah, iwa fillah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, kita membahas tentang sebuah pernikahan. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita, karena bagi kalangan tertentu artinya tidak semua orang, mungkin semua orang akan menikah, tetapi bagaimana kita mau menikah itu tidak hanya untuk kepentingan dunia, untuk sekedar menyalurkan cinta, untuk sekedar memenuhi hawa nafsu, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita menikah itu kita membingkai sebuah keluarga yang mana kebahagiaan itu kita rasakan abadi gitu. Ya, kita rasakan abadi. Walaupun tidak dinafikan bahwa dalam kebersamaan pasti ada lika-likunya, pasti ada aral melintangnya, pasti ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya. Itu pasti. Bahkan mungkin ada riak-riak yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Tetapi bila kita itu ingin menggapai sebuah pernikahan yang penuh keberkahan, kita ingin menjalani kehidupan ini harapannya sampai akhir di mana Allah memanggil kita, maka kita harus memiliki bekal gitu ya. Next ya, itu nggak enaknya kalau diputerin orang. Saya sambil buka laptop ya, supaya apa? Konita, olor kabelnya di mana? Itu kan yang pendek, yang panjang. Nah, bentar ya Mbak, tak ngambil kabel nanti khawatir kalau mati. Ya, Ustazah. Ya. Loadingnya biasanya yang lama. Apa yang harus kita persiapkan? Selanjutnya ya, di sini kita tampilkan. Mungkin ini intermezzo ya. Cinta itu bukanlah bagaimana kita dapat mencintai atau menyayangi ya, dan menerima dengan sempurna, bukan. Tetapi cinta itu adalah bagaimana kita dapat menerima yang tidak sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga ketika kita menikah, kita tidak berharap apa yang
ada pada pasangan kita itu adalah sesuatu yang sempurna. Ya, tapi justru dari ketidaksempurnaan yang ada itulah yang akan membuat masing-masing kita tuh nampak sempurna di hadapan masing-masingnya gitu. Nah, kemudian nanti tolong diikutin ya apa nextnya gitu. Nah, sempurnanya pernikahan ya ini sudah next ya. Sempurnanya pernikahan itu bukan karena pasangan yang kita yang hebat, bukan. Karena sebenarnya manusia itu punya kelemahan ya. Namun yang namun yang menyempurnakan itu adalah keduanya. Di antara keduanya itu saling memenuhi peran masing-masing sehingga dia nampak menjadi sempurna. Mungkin seperti halnya kami gitu. Kami ini bukan pasangan yang sempurna begitu, tetapi dengan kemampuan yang kami miliki masing-masing itu saling melengkapi. Nah, di situ orang akan melihat nampak itu sempurna. Nah, saya menikah itu sejak tahun 1999. Berarti sudah 24 tahun hampir. Ya, bulannya Juli. Nah, ya mungkin orang akan melihat sesuatu dari jauh itu seperti gunung ya, dia indah. Tetapi pasti di dalamnya itu ada belukar, ada jurang, kemudian ada apa ya? Ya pokoknya liku-likunya itu ada gitu loh. Nggak mungkin nggak ada dong kan gitu. Nah, ini yang terjadi pasti di dalam kehidupan kita. Sebentar. Nah, terus makanya kalau menikah itu jangan sekedar mencari pendamping, tetapi kita memang harus mencari, bukan mencari, ya bahasanya mungkin mencari gitu ya, pasangan yang bisa membimbing gitu ya. Karena kalau sekedar tampan itu juga belum jaminan ya, belum jaminan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kesolehan ya, kesolehan dan mungkin lebih kepada agamanya. Kalau sedikit cerita ya, zaman dulu ya, zaman Rasulullah atau setelahnya ya, zaman Ibnu Mubarak itu berarti tabi'in ya, tabi'in yang bernama Ibnu Mubarak. Ini saya sudah mau buka Zoom. Tabi'in yang bernama Ibnu Mubarak. Oke. Nah, Ibnu Mubarak itu memiliki ayah namanya Mubarak karena dia namanya Ibnu Mubarak, berarti anaknya Mubarak. Nah, Ibnu Mubarak itu terlahir dari seorang yang soleh dan pastinya solihah juga ibunya, karena Ibnu Mubarak itu kalau kita Abdullah Ibnu Mubarak itu kalau kita cek di mungkin di media sosial atau sebenarnya dari nasihat-nasihatnya itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa yang menampakkan kesolehan dia. Nah, saya teringat kisah dari Ibnu Mubarak itu ya. Nanti sekalian dilihat proses ta'aruf ya. Nah, Ibnu Mubarak ini ya ayahnya bernama Mubarak. Ayah Mubarak itu dia awalnya bekerja di sebuah kebun anggur yang milik orang kaya. Ya. Orang kaya itu dia jarang ke kebunnya sehingga dia itu tidak belum apal ya dengan pegawainya, karena dia tahu ada pegawai baru gitu ya. Nah, kemudian si Mubarak itu diminta ya, wahai Mubarak, tolong kamu itu metikin aku anggur gitu ya, metikin aku anggur. Lalu Mubarak itu mengambil benar-benar anggur itu. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi adalah juraganya marah. Gimana sih kamu itu? Awal nyuruh kamu ngambilin anggur yang matang. Kenapa kamu ngambilin anggur tuh yang ini udah ketuaan gitu. Kalau anggur tuh kalau udah terlalu tua, itu kalau kita tahu anggur itu kerasa gasnya itu loh. Pokoknya ada gasnya itu rasa itu kalau anggur itu sudah terlalu tua. Nah, lalu Mubarak itu ngambil lagi gitu. Terus apa yang terjadi saat itu? Ternyata yang diambil tuh anggurnya itu agak mentah gitu ya. Lalu Mubarak tuh dimarahin, kamu itu ya, kamu tuh bekerja di sini 3 bulan.
kamu nggak ngerti anggur mana yang mateng, yang pas untuk disantap gitu ya. Ya, kita makan mangga, makan buah apa kalau terlalu tua kan nggak enak. Ya makan nanas tuh kalau kelamaan juga nggak enak gitu ya. Terlalu tua gitu ya. Mangga itu kalau kematangan itu kan juga kayak gimana gitu ya. Nah itu contohnya. Nah kemudian si Mubarak itu menjawab, wahai Tuan, aku di sini itu bekerja untuk menjaga kebun anggur gitu ya. Nggak bisa ya. Aku itu disuruh menjaga kebun anggur. Gitu. Nah, selama 3 bulan ini aku bekerja, nggak ada satupun anggur yang aku cicipi. Sehingga aku nggak ngerti mana anggur yang matang, pas untuk dimakan, mana anggur ketuaan, dan mana anggur yang mentah. Lalu juragannya karena dia baik dan orang soleh, dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa, apa namanya, kalau kamu memang demikian gitu. Terus lalu, kayaknya saya bisa masuk ini. Nanti, nah, loading. Nah, kemudian, recording in progress. Ya, monggo Ustazah. Nggak bisa. Saya tolong dikasih kunci lagi. Saya dikasih kunci, saya nge-share PPT-nya, oke ya. Mohon maaf. Nah, saya teruskan ceritanya dulu. Nah, kemudian si juragan tadi tuh bilang kayak gini, oh kamu itu hebat ya, kamu jujur gitu, kamu jujur nggak ada satupun anggur ini yang kamu makan gitu. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah keduanya itu semakin akrab dan pastinya semakin apa ya, ada terasa ikatan gitu antar keduanya gitu. Nah sampai pada akhirnya Mubarak itu jadi tempat curhat bagi siapa? Bagi juragannya tadi. Nah terus juragannya itu bilang kayak gini, wahai Mubarak, ya, aku nih mau curhat nih sama kamu. Jadi ngomongnya gitu, loh curhat apa gitu ya? Aku itu, anakku itu perempuan cantik ya, solihah gitu ya. Ya karena itu ayahnya juga soleh kan. Nah solihah. Kemudian apa? Dia itu dilamar gitu, sama laki-laki banyak. Gitu. Ada yang keturunan ini, keturunan mana yang aku pilih, aku bingung. Gitu. Lalu sang ayah itu apa namanya? Bilang seperti itu, dan Mubarak jawab, wahai Tuan gitu ya, kalau Anda itu mau mengikuti kalau Anda itu menerima karena kekayaannya, maka Anda itu tidak lebih daripada mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Nah, kemudian kalau Anda itu menerima karena kekayaan, maka Anda itu tidak lebih dari orang-orang Yahudi. Kalau Anda itu menerima karena keturunan, maka Anda itu tidak lebih dari orang-orang Quraisy gitu. Keturunannya kan orang Quraisy itu gitu. Nah, kalau Rasulullah itu mengajarkan bahwa kita itu harus memilih karena agamanya. Nah, itulah yang diandalkan oleh Rasulullah. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tuannya itu merasa cocok, kemudian dia berkata, wah ini kamu adalah laki-laki yang benar-benar ideal gitu ya, yang soleh, yang aku berharap kamu bisa mendidik anakku.
Lantas apa yang terjadi itu kisah itu masyhur banget itu ya. Kita kalau cari kisahnya Mubarak itu masyhur. Lalu benar-benar dinikahkan Mubarak dan lahirlah anak yang karena kesalahan kedua orang tuanya lahirlah anak Abdullah ibnu Mubarak. Nah, itu maksud saya. Oh, nggak mau buka ini laptop super lola ini. Oh, maaf. Oke. Nah, lantas apa yang bekal-bekal yang memang harus kita punya ketika kita itu mau membangun sebuah keluarga yang benar-benar diridhoi oleh Allah yang nantinya itu bisa sehidup surga. Nah di situ memang ada kan karena kecantikan, harta, keturunan agama. Nah, jangan pernah mengabaikan yang namanya proses yang ma'ruf itu yang lebih kita utamakan ya. Kalau misalnya seorang anak ya orang tuanya yang diminta untuk membantu prosesnya sendiri itu kita itu nggak pernah tahu apakah apa yang kita lakukan itu benar atau tidak gitu. Mungkin kalau sekarang kan zaman udah banyak berubah ya. Di zaman saya dan zaman sekarang itu tidak sama. Selama memang ada kehati-hatian dan tidak gegabah, maka tidak menjadi bukan menjadi sebuah masalah gitu. Kita teruskan. Ini nggak mau dibuka Mbak, astagfirullah di laptop saya ini. Kenapa ya? Ya, bersiaplah ya, kita mempersiapkan diri karena awal itu penting untuk menentukan selanjutnya. Oke, sebentar udah terbuka. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ini laptopnya ya jadul ya sehingga tidak seperti ini. Ada yang anu ya, sudah di-share ya? Oh, nggak bisa saya nge-share. Oke. Ini dicoba jenengan apa keluar dulu. Stop screen. Oke. Nah, gantian saya yang nah, bismillah. Ya, bisa. Kemudian slideshow. Oke. Mohon maaf ya kalau ini sangat lama. Nggak mau di slideshow. Keluarnya ini boleh editing. Bentar. Oke, kita sampai di sini. Nah, itu tadi proses ya. Nah, saya sebagai pelaku gitu ya, pelaku dari bagaimana membangun sebuah pernikahan hidup surga. Mungkin sebelumnya biar kita satu frekuensi, saya cerita dulu ya. Saya itu bukan mungkin ya, pasti orang mengenal sebagai aktivis dakwah. Begitu juga suami saya dan saya berharap anak-anak saya juga menjadi aktivis dakwah gitu. Nah saat ini alhamdulillah yang saya syukuri anak-anak kami itu sudah menjadi bagian dari dakwah, menjadi bagian dari aktivis dakwah gitu ya. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 semua adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari dakwah. Khususnya yang nomor 1 gitu ya, itu dia menjadi ketua mentoring. Kenapa itu menjadi target-target kami? Karena kita itu ingin berkumpul tuh di dunia aja, tapi kami itu ingin berkumpul sampai di surga begitu. Kita ingin berkumpul sampai di surga. Nah, maka ada beberapa bekal yang itu saya harus miliki gitu, yang saya harus miliki ketika kita itu mau masuk ke jenjang pernikahan, sehingga ketika kita itu menjalaninya itu ya dengan bismillah ya, dengan modalnya keimanan dan beberapa ya jelas yang positif kita ingin membangun dunia dakwah itu tadi. Nah, yang pertama adalah pemahaman ya tentang keislaman yang luas gitu ya. Jadi kita itu memiliki semangat belajar untuk menambah wawasan. Misalnya kita sekolah pranikah, terus kita membaca buku, walaupun mungkin itu sebenarnya yang namanya pernikahan ya, pelajaran tentang pernikahan itu sampai kita nggak ada pun masih kita pelajari karena namanya menyesuaikan kita dengan orang lain, kepalanya isinya beda gitu. Nah kemudian
kita berusaha menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah gitu ya. Karena agama itu akhlak. Jadi kita sebagai seorang muslimah itu mempresentasikan agama yang kita miliki gitu. Nah, makanya berusaha memperbaiki diri. Karena menunggu pasangan yang paling elegan itu adalah kita selalu memperbaiki diri, memperbaiki akhlak gitu ya. Bagaimana bersikap, kita akan bersama dengan orang lain yang akhirnya menjadi pasangan kita itu sampai seterusnya gitu. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang panjang. Nah, maka niat dari awal itu harus gitu. Walaupun saya tentunya bukan manusia yang sempurna itu ya. Ketika harus berakhlakul karimah itu mesti bongkar pasang, apalagi kita perlu tahu latar belakang masing-masing dari kita. Maksudnya gini, saya kan punya latar belakang dengan bagaimana orang tua mendidik saya. Orang suami saya juga punya latar belakang bagaimana orang tuanya mendidik dia. Misalkan ada dua pasangan, yang satu dia dididik oleh orang tuanya, dia tidak bisa rapi hidupnya gitu. Ya pasti dia akan membawa itu. Itu kayaknya udah mendarah daging walaupun memang harus diubah. Atau yang satu kalau ngomong tuh suka bercandanya itu keceplosannya itu kebangetan gitu ya. Nah itu kadang-kadang itu di keluarganya udah biasa karena itu udah terbentuk karakter seperti itu. Nah itu termasuk yang harus kita selaraskan sehingga kita itu bisa menjadi orang yang bisa klop, bondingnya terbentuk, chemistry-nya terbentuk, sehingga ketika itu muncul itu tidak menjadi sebuah kesalahan yang fatal dan menjadi konflik yang berkepanjangan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam menikah kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Mau apa kita menikah? Ya, kalau kita itu menikah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, maka ya itu yang akan didapatkan. Nah, kami menikah itu, ya saya pengen menikah itu adalah membangun sebuah keluarga dakwah, walaupun secara naluri ya tujuan menikah kita tahu ya memenuhi tuntutan naluri manusia ya, dia ingin bersama dengan lawan jenis itu ya, kan dari kecil kan naluri untuk senang kepada lawan jenis sudah muncul, anak-anak SD itu sudah seperti itu. Nah kemudian membentengi akhlak ya, apa ketika kita itu menyalurkan sesuatu yang sifatnya manusiawi itu kepada pasangan yang tepat, pengen dipegang dengan pasangan yang tepat dan seterusnya. Terus kemudian untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Nah ini sudah mulai nilainya setingkat lagi gitu ya, nilai menegakkan rumah tangga Islam. Nah ini sudah agak tinggi nilainya gitu, bukan hanya sekedar naluri. Nah yang ketiga adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Dengan menikah ibadah kita itu ditingkatkan. Maka Imam Syafi'i itu pernah bilang, bila istilahnya gini, kalau ada seorang laki-laki yang dia itu ibaratnya ibadah atau kalau kamu itu saya mencintai, jangan saya mencintai orang itu yang membuat kamu itu jauh dari Allah gitu. Nah maka ketika kita itu menikah ya harapannya itu dengan pasangan kita itu bisa menguatkan ibadah. Makanya ketika misalnya saya sering lebih bangun dulu, ya nggak apa-apa kita bangunin suami kita selanjutnya. Atau sebaliknya, akan ada masanya kita kelelahan, suami kita yang membangunkan kita. Yang penting ada motivasi untuk sama-sama kita itu takarrub ila Allah gitu. Bahkan mengingatkan. Bahkan mungkin di jumlah tilawah ya apalagi di Ramadan ini, ayo kita berlomba gitu ya, berlomba gitu. Saya sudah khatam tadi sore asar ya. Ya karena di grup saya Mandi Manjus juga berlomba. Ada 3 orang yang khatam hari ini. Nah, ini ya. Jadi di rumah juga berlomba. Nah, ini kalau apa? Kalau kita menikah visinya visi visionernya itu dari lillahi ta'ala, dakwah ibadah itu kayak gitu. Sehingga itu bukan menjadi sebuah yang suatu yang kayak gitu menang-menangan enggak, tetapi bagaimana itu memotivasi gitu. Nah terus kemudian mencari keturunan yang soleh atau mendapatkan keturunan yang soleh. Nah itu ya nanti ada beberapa hikmahnya itu. Nah kemudian menikah itu ada yang perlu dipersiapkan tuh Maisa, khususnya laki-laki. Tapi kalau bagi saya tidak menafikan yang perempuan tuh punya Maisa. Kita itu nggak pernah ngerti perjalanan hidup kita itu seperti apa. Ya, ada yang maaf gitu ya, maaf sekali. Mudah-mudahan kita tidak mengalami. Ada yang baru kemarin ada dua pasang. Dua pasang itu yang saya tuh tapi itu tinggalnya bedanya satu tuh di Klaten. Itu yang meninggal istrinya. Berarti kalau yang
tinggal istrinya, kalau kewajiban mencari maisha laki-laki dia sudah nggak masalah. Tetapi yang Bangka Belitung itu beda orang dan beda kenal. Mungkin sini lewatnya saya kenal, lewatnya sini. Yang Bangka Belitung lewatnya kenal lain lagi gitu. Nah, yang Bangka Belitung tuh dalam keadaan yang bersamaan ya, dia menikahnya itu 28 hari, itu yang Bangka Belitung. Lah yang Klaten itu 35 hari. Kalau yang Bangka Belitung itu yang meninggal yang laki-laki. Nah, kita kebayang nggak gitu? Kalau kita itu tidak punya maisha sebagai perempuan, kalau sebagai laki memang menjadi tanggung jawab maisha itu. Ya, memang menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Nah, paling tidak kita itu juga menyiapkan diri untuk bisa bekerja. Walaupun tidak bekerja tetap, tapi tetap bekerja. Paling tidak itu dulu. Kalau sampai punya pekerjaan tetap ya nggak masalah. Gitu. Itu yang saya motivasi untuk para perempuan, bukan untuk sekedar emansipasi, bukan, tapi mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Atau itu yang pertama. Saya punya teman di Riau. Saya pernah waktu ngisi Salimah di sana, saya nginep di rumahnya, dia cerita setahun itu down. Dia nggak tahu harus bagaimana hidup itu, kayak dia benar-benar depresi, sampai akhirnya setahun dia baru move on. Karena apa? Dia nggak bekerja. Dia nggak bekerja, suaminya itu punya usaha toko besi sama proyek, diambil alih orang dengan kecurangan, begitu. Nah, terus akhirnya apa, kondisinya tuh benar-benar dia nggak tahu, hanya bantuan orang yang datang padanya, lalu akhirnya dia move on, sekarang sudah punya kedai. Nah, ini apa? Ini memang kita perlu persiapan. Yang kedua alasannya, gitu. Alasannya bahwa hidup itu kita nggak pernah bisa menebak. Apakah pasangan kita itu selalu punya penghasilan? Iya, kalau dia tidak diuji. Oke, dia sama-sama masih hidup. Ini akan menjadi masalah ekonomi dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan perceraian. Sangat mungkin. Ya, jangan dikira kader dakwah itu nggak ada yang cerai banyak. Kalau dia tidak bisa menguatkan diri dan dia tidak mampu bertahan dalam kesulitan. Nah, apalagi mungkin dia nggak punya apa-apa, udah pasrah gitu. Nah, ini penting. Karena apa? Ujian itu tidak pernah diprediksi. Oke, sekarang suaminya mungkin gajinya besar. Apakah ada jaminan tiba-tiba mungkin dia kena PHK atau dia kena sandungan atau dia sakit sehingga nggak bisa bekerja dalam keadaan sama-sama masih hidup? Tanggungan siapa? Nah, inilah perempuan yang saya bukan sekedar emansipasi. Ya, terus yang ketiga, naudzubillah summa naudzubillah, apa? Perceraian. Ya, setelah bercerai kita punya anak, nggak tahu anaknya nanti siapa. Kalau perempuan bekerja, paling tidak anak itu bisa diambil atau dalam pengasuhan ibunya. Itu seperti itu, bukan rebut-rebutan, enggak, tapi harapannya yang ada di sini tidak mengalami hal yang seperti itu, dan kita semua harapannya. Nah, itu yang namanya maisha ya. Kita diminta untuk bekerja. Terus kemudian kita harus belajar tentang parenting nabawi, karena bagaimanapun setelah menikah yang kita rindukan itu adalah anak-anak yang soleh, yang bisa menyejukkan pandangan mata, yang bisa meneruskan perjuangan kita. Nah, karena apa? Anak itu adalah tabungan akhirat. Nah, kalau kita itu sampai bagaimana kita itu terus mendidik dengan baik. Contohnya kalau kita itu mengapa kok parenting nabawi, bukan parenting barat, bukan. Saya kalau orang banyak mendidik anak itu dengan teori-teori psikologi gitu ya. Ketika anak punya masalah, dia konsul ke psikologi. Oh, teorinya begini, dia datang ke BK, bimbingan konseling, dia begini. Saya bilang, saya selalu ketemu orang tua yang bermasalah anaknya, dalam tanda kutip ya, tidak bermasalah sebenarnya, hanya anak itu butuh perhatian gitu. Saya bilang, mari kita datang kepada Allah, kita contoh Rasulullah. Kenapa? Dasarnya itu ada di surat An-Nisa, ya. Bila kita wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyaqulu qawlan sadida. Ada dua langkah yang memang kita itu harus terapkan ketika kita itu mendidik anak. Ini namanya parenting nabawi, ini parenting akhirat, ini parenting Quran ya. Ini parenting langit gitu ya. Bila kita khawatir dengan keadaan anak kita, ya, misalnya hidupnya nggak sejahtera, atau dia lebih bodoh dari kita, atau dia mungkin bermasalah, maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua itu ada dua. Yang pertama apa? Falyattaqullah, takwa kepada Allah. Apa? Ibadah kita perbaiki, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki gitu ya. Maka apa, kalau Ibnul Jauzi, baiknya hubungan kamu dengan lain yang ada di langit, yakni Allah, akan mempengaruhi atau menentukan hubungan baikmu itu dengan yang ada di bumi, yakni anak-anak kita.
Nah, baru yang kedua adalah falyaqul qawlan sadida. Maka banyak ulama yang menyatakan ketika kita punya masalah, khususnya anak-anak kita, datang dulu pada Allah, baru yang kedua itu pakai teori. Bisa teorinya berupa nasihat, bisa pakai doa, bisa apa, tapi datang dulu kita kepada Allah. Kita adukan semuanya dan kita bergantung sepenuh-penuhnya dengan ibadah-ibadah kita. Maksudnya apa? Karena apa? Pertolongan itu akan sampai ya pada kita dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sampai beberapa kali diulang itu sampai seperti itu. Nah, itu parenting nabawi itu penting. Jadi kalau parenting itu nggak hanya parenting dari ilmu-ilmu barat, tapi justru bagaimana kita mendidik anak itu bersumber dari Al-Quran. Banyak itu buku parenting nabawi itu ya. Buku apa namanya? Tarbiyatul aulad lah, paling tidak seperti itu. Nah, sandarannya apa? Sandarannya Quran dan hadis. Nah, kemudian sebagai seorang ibu, kita juga punya interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Punya hafalan minimal juz 30 atau separuhnya juz 30 untuk apa? Ya untuk mendampingi anak-anak kita yang nggak selalu buka Quran kan. Di motor kita ajarin seperti itu supaya dia itu dekat dengan Quran gitu ya. Sehingga anak-anak saya itu juga sangat senang atau ketika dia harus berinteraksi dengan Quran seperti menghafal Al-Quran itu tadi. Nah, kemudian saya juga gitu ya, kita semua. Nah, ini kita ajarkan ke anak-anak kita dan kita sendiri kemarin saya dulu gitu. Soft skill ya, kemampuan, bakat, keterampilan. Dulu saya pernah yang namanya katanya tuh kalau mau jadi ibu itu belajar masak. Oke, masak itu bisa aja. Tapi saya tuh belajar kursus jahit gitu. Itu pernah kursus jahit. Kalau sekarang disuruh ulang itu mungkin lupa ya. Tapi saya dulu pernah membuat baju itu sendiri gitu. Sampai ada teman aku buatin di sini, tak buatin gitu. Nah, itu apa ya? Paling tidak kalau baju anaknya itu sobek nggak langsung dibuang kan, dondomin dulu atau dijahit dulu begitu ya. Nah, ini yang harusnya kita memang punya paling tidak. Terus tahulah bumbu-bumbu. Anak sekarang tuh tahu nggak bumbu itu, gitu ya. Nggak tahu kan, jahe yang mana, lengkuas yang mana, kunyit. Kalau lengkuas sama jahe mungkin beda, tapi kunyit dan kencur atau mungkin kencur dan kunci beda. Baunya kencur sama kunci mirip gitu. Kunyit itu warnanya kuning, jahe itu yang kayak apa. Nah, ini termasuk yang harus kita punya gitu. Selain itu juga teknis non teknis itu kita pelajari dan itu semua ada ilmunya, ada gurunya dan sebagainya. Nah, kemampuan soft skill itu apa ya, sikap ya, jujuran, kemudian tanggung jawab, berlaku adil gitu ya, bisa kerja sama. Itu saya belajar. Kita belajarnya apa? Lewat organisasi keislaman atau lewat circle-circle yang memang membuat kita itu bisa berkembang begitu. Terus kemampuan beradaptasi kan di organisasi, kemampuan berkomunikasi itu juga di circle kita dulu yang terkecil, kemudian di organisasi atau di lingkup-lingkup yang memang lebih luas lagi. Misalnya kita ikut seminar, kita tanya gitu. Saya tuh orangnya itu dulu gitu ya, dulu awal-awal kuliah itu nervous gitu ya. Kalau nanya itu walaupun aku mesti ada yang aku tanyakan. Kalau ada seminar kan dulu itu keren-keren gitu ya. UGM tuh kayak ngundang Neno Warisman, terus sama yang punya RCTI dulu siapa pokoknya. Islam kok. Nah, kemudian siapa gitu. Saya tuh cuma mau nanya gitu loh. Tapi udah oke gitu. Tapi seperti nanya gitu. Deg-degan, badan dingin semua udah gemetaran. Gitu. Nah, itu semua dilatih sampai pada akhirnya kita itu mampu berkomunikasi atau mempresentasikan diri kita di hadapan banyak orang tanpa kita grogi. Nah, hormat kepada sesama, toleran. Nah, toleran ini penting karena pasangan kita tadi, dia punya latar belakang yang beda, budaya yang beda, apalagi keluarganya beda. Kita harus adaptasi dengan orang tua dia gitu ya, orang tua dia, kakak-kakak dia dan sebagainya. Nah, kemudian dalam sebuah keluarga itu belajar mengambil keputusan, memecahkan masalah dan sebagainya. Ini semua bisa latihan. Nah, ini tadi ya, terus juga yang saya sudah sampaikan kayak household activity skill tuh ya, dalam keseharian juga belajar. Karena apa? Ada cerita lucu. Bagi saya gitu ya, sebuah kebahagiaan ketika awal menikah itu mencucikan baju pasangan dengan penuh penghayatan. Saya punya cerita lucu dari teman saya yang itu sampai saya tulis. Suaminya dia menikah, kemudian yang pertama dia menikah itu kan mencuci itu sesuatu yang memang perjuangan ya, apalagi pas banyak gitu ya, dia mencuci pakai tangan. Saya pada akhirnya suaminya itu bilang gini, Dek, ayo ikut aku pergi beli mesin cuci. Terbayang nggak tuh awal menikah beli mesin cuci,
sementara memang itu benar-benar ngeringanin kita gitu loh mesin cuci kan kita nggak perlu gini terus meres-meres terus airnya masih basah sampai harus ngeringinnya itu kan beda kan dengan mesin cuci. Nah kemudian dia dibonceng gitu kan dengan suaminya awal pernikahan. Lalu apa? Mau beli mesin cuci perginya itu bukan ke toko tapi ke pasar gitu ya. Dia batin, dia cerita kak saya itu udah lama dulu gitu ya. Aku tuh batin loh mbak. Aku tuh sebuah surprise suamiku yang masih biasa mesin penghasilan banyak baru nikah mau ngadain mesin cuci gitu. Lalu apa? Tapi kok perginya ke pasar? Saya cuma diem aja antara berani nyapa antara berani tanya macam-macam dan tidak karena kan namanya awal nikah kan mesti kita adaptasi. Lalu apa? Kok masuk pasar saya batin gitu. Terus tiba-tiba dia itu bilang sampai di suatu kayak toko dia nanya, "Pak, ada gilesan nggak?" Tahu nggak gilesan sih? Yang dari kayu itu loh. Iya. Tahu apa tahu nggak mbak? Aku tuh dibeliin mesin cuci cap nangka, tapi sudah aku bersyukur. Nah ini artinya ya ini komunikasi ya. Tapi itu menjadi suatu hal yang romantisme yang meneguhkan. Artinya bahwa kadang-kadang sebuah pernikahan itu ada warna lah dalam hidup itu kayak gitu. Nggak selalu mulus ya. Nggak selalu benar-benar beli mesin cuci. Itulah unik masing-masing pernikahan yang harusnya kita jaga memang sampai akhir nanti gitu. Nah, mau jadi pasangan yang bisa meraih berkah gitu. Seperti apa sih kita itu? Nah, kita harus selalu mengupdate niat sampai akhir hayat. Karena apa? Niat ini banyak godaannya. Sampai tua pun pasti akan ada banyak godaan. Kita mau menikah karena kekayaan. Kalau karena kekayaan dia susah, kita tinggal. Iya kan? Makanya lillahi ta'ala. Walaupun dalam keadaan sulit yang kadang-kadang kita nggak bisa memahami suami kita seperti ini, bahkan dia menyakiti kita. Doa kita jangan pernah lupa, ya Allah jadikan keluargaku itu sakinah mawaddah warahmah, sejahtera di dunia, mulia di sana. Itu jangan pernah lupa. Ya, itu pasti Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu juga kita baca. Makanya kita jangan pernah lupa untuk berdoa. Nah, kita luruskan niat. Niat kita nikah itu apa? Ya, niat kita nikah itu apa? Mau cari apa? Kalau mau cari ridho Allah, maka ya pasti kita akan melalui ujian. Hidup itu kan dunia itu kan darul bala, tempatnya musibah ya. Jangan hidup kalau nggak mau punya masalah. Dulu mungkin membayangkan nikah itu seperti melihat sebuah gunung yang indah, tapi lihatlah aral yang ada di gunung itu tadi, jurangnya, batu-batu cadasnya itu. Nah, maka harus meluruskan niat sampai akhir hayat dan di upgrade terus. Yang kedua adalah harus memiliki sikap terbuka. Ya, walaupun ada kadang tidak terbuka, sebenarnya itu menyakitkan. Ya, menyakitkan. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk bisa saling percaya. Ya, karena apa? Membangun kepercayaan itu nggak mudah. Ya, membangun kepercayaan itu nggak mudah. Kalau keduanya paham agama, maka ini akan menjadi sebuah keniscayaan dan ada dalam hidup kita. Nah, kemudian selain sikap keterbukaan itu adalah toleran. Dia suka apa, saya suka apa. Saya cerita, saya terbuka ya buka dapur. Suami saya itu orangnya pendiam. Dulu. Kemudian dia punya latar belakang keluarga yang mungkin anaknya banyak begitu ya. Dia nomor 10, sementara saya nomor 1. Saya orangnya perfect di urusan yang sebelah sini. Suami saya memang perfect, tapi dia di urusan pekerjaan dia tipenya orang tertata. Saya kalau untuk urusan tugas saya bisa melompat gitu. Tetapi untuk urusan hal yang lain itu saya seperti ini, dia seperti itu. Nggak sama. Saya bisa bicara banyak, dia juga dia nggak terlalu bisa. Sampai akhirnya kita bagaimana menyelaraskan dan sampai kita itu memiliki banyak kesamaan gitu. Beliau suka menulis, saya suka menulis. Amanah kita banyak yang memiliki kesamaan, dia juga berada di konselor, saya juga berada di konselor dan seterusnya. Sehingga menjadi sesuatu yang seperti itu, toleransinya itu tinggi. Ya, toleransinya tinggi, memahaminya tinggi. Aku berusaha mengikuti apa yang engkau mau dan ayo dong kamu mengikuti apa yang aku mau gitu. Dan kita mencoba masuk ke dalam dunia dia, ya walaupun kita itu kadang-kadang tidak cocok. Nah, kemudian apa? Setelah toleran itu kita itu bisa komunikasinya itu lancar ya, sehingga tercipta harmonisasi.
nggak belibet gitu ya, nggak di sini begini, nggak random lah orang bilang, orang sekarang nggak random, nyambung gitu. Bahkan kadang-kadang saya menyambung tulisan beliau aja saya bisa. Itu ada chat, jangan-jangan menyampaikan ke saya, nggak ada. Nah, terus kemudian nah pernikahan berkah itu adalah saling memotivasi agar dekat pada pemilik kehidupan. Lagi-lagi hidup itu adalah penuh dengan masalah. Ketika masalah yang membuat kita itu merasa terpuruk, lalu apa? Yang kita lakukan adalah memotivasi untuk apa? Untuk ibadah. Ayo kita datang pada Allah. Ayo kita begini, ayo kita begini. Nah itu, ayo sudah istighfarnya udah selesai belum? Yang menjadi target. Kemudian apalah yang ibadah sudah sholat tahajudnya udah lengkap belum dan sebagainya gitu. Nah itu target ya, target yang harusnya memang ada gitu ya. Kita saling mengingatkan apa yang harus kita lakukan ketika kita itu menjadi orang-orang yang kok anu ya, lap. Nah itu ya, kita harus memotivasi. Ya. Bahkan mungkin kalau dari latar belakang berbeda ya dari beliau itu latar belakang ya, artinya bagaimana kita beribadah itu kalau misalnya itu orang Muhammadiyah, latar belakang Muhammadiyah. Saya mungkin latar belakang artinya orang tua, keturunan dan sebagainya. Kalau saya itu mungkin kalau lebih cenderung ke Nadien gitu, ke Nadien kalau dulu karena memang Jawa Timur gitu. Tetapi ada hal yang positif yang bisa kita sharingkan. Misalnya tolong lakuin ini yang mungkin di kalangan Muhammadiyah itu nggak biasa. Tetapi itu apa yang mendekatkan kepada Allah yang membuat kamu tenang. Itu dilakukan gitu. Itu contohnya ya. Bagaimana kita memotivasi pasangan kita untuk dekat dengan pemilik kehidupan. Yang selanjutnya adalah pernikahan yang berkah itu adalah ketika saling bisa bijak ya terhadap masalah, terhadap apapun yang terjadi. Ini kok kamera saya ada error ya. Santun agar rumah tangga itu senantiasa tertuntun. Jadi ada sikap-sikap positif yang memang disampaikan oleh diri kita kepada pasangan. Jadi menyampaikan yang baik. Lebih ada waktu enggak misalnya? Mungkin dulu saya bilang ini ketinggalan, anterin dong. Itu perintah banget gitu ya. Belum bilang tolong, tapi enggak, sekarang enggak. Habis celah enggak? Kalau salah dan pas lewat, ada nih barangku ketinggalan. Nah ini artinya apa? Ini proses, ya. Nggak bisa ada orang yang dia latar belakangnya begini, terus ada orang yang latar belakangnya begini, terus dia harus langsung pas gitu, nggak bisa. Ya, apalagi mungkin orang luar Jawa dan sebagainya, kalau dia itu ngomong tuh kayak itu the point gitu. Nah kemudian pernikahan berkah itu senantiasa dalam keluarga itu diajarkan kesabaran dan kesyukuran ya. Bagaimana kita selalu mensyukuri sedikit gitu. Kayak saya itu ya di kampung, apalagi di masyarakat yang lebih ini. Ya Allah, alhamdulillah saya di sana itu diminta untuk ngisi tiap Rabu untuk ngajari masyarakat gini. Alhamdulillah kita syukuri ya Bi, itu adalah karunia yang besar. Itu contohnya sederhana seperti itu. Terus ya Allah, alhamdulillah kita dapat apa? Nah itu tuh sekecil apapun gitu ya, itu keluarga. Terus nanti kalau ada masalah juga ya kita sabar aja sih, misalnya seperti itu. Nah keluarga yang selalu dihiasi kesabaran dan kesyukuran itulah iman, karena al imanu nisfani nisobri wa syukri. Nah kemudian bagaimana sih kita itu menjalani sampai tua itu menjadi sesuatu karena apa? Hidup surga itu enggak gimana ya? Enggak jenuh, keluarga itu enggak jenuh. Keluarga itu yang dia itu selalu ada sesuatu gitu yang membuat dia itu fresh, tersegarkan kembali. Enggak hanya formalitas data, padahal suami saya itu adalah tipe manusia jarum super gitu ya. Jarang di rumah suka pergi ya. Jadi begitu.
Contohnya, kami kemarin ke Jakarta tuh berdua dari hari Jumat sampai Ahad pagi. Tapi alhamdulillah, walaupun jarum super kita berdua ke Jakarta berdua, turun sampai bandara jam 8, langsung kita bablas ke Kaliurang karena ada jadwal saya di Kaliurang. Terus habis dari ulang jam 1 ke UI, sampai di rumah gitu ya. Sampai di rumah suami saya itu mau diantar enggak? Ternyata alhamdulillah dijemput. Ketika suami saya di rumah, saya ngisi di daerah Moyudan bersama KKN UIN semalam dan seterusnya. Terus besoknya saya ke Malang gitu. Nah itu kan jarang di rumah. Tetapi apa? Maka supaya kita itu enggak bete, kita enggak jenuh. Romantisme dalam keluarga itu ada. Makanya saya pernah menuliskan yang namanya romantisme itu. Romantisme yang meneguhkan apa? Meneguhkan langkah kita itu di jalan dakwah. Memangnya sebagai aktivis dakwah tuh nggak boleh romantis? Ya harus gitu, karena itu adalah warna dalam hidup. Gitu ya. Tapi romantisnya romantis yang bagaimana gitu? Nah, contohnya romantis sebuah keluarga itu adalah Ustazah. Ya. Romantis. Nggih. Ya, 4 menit lagi kan pas 10. Romantis yang indah itu adalah ketika banyak pasangan menyampaikan cinta dengan bunga, kita memilih menyampaikan cinta melalui doa. Jadi jangan pernah lupa untuk berdoa. Nah, ketika banyak pasangan melangkah di taman yang indah, kita memilih melangkah di jalan dakwah dalam kebersamaan langkah-langkah kita itu tadi. Nah, kemudian romantis yang indah itu ketika banyak orang berjanji setia bahagia di dunia, tapi kita semua harus berjanji setia sehidup surga. Dan seterusnya ya, tidak hanya sekedar hidup mewah, tetapi hidup yang penuh berkah. Maka hubungan yang baik itu bukan tanpa pertengkaran, tapi apapun pertengkarannya, kita harus selalu saling mengerti dan memperbaiki gitu. Ya itu ya mungkin ini nanti kan udah tak kasih tuh bisa dibagi. Ini sudah sama ya. Oke. Sudah tadi ini sama sih sebenarnya. Nah, keluarga itu adalah ladang surga. Bila kita menanam kebaikan di dalamnya, maka kita akan memanen surga. Tetapi bila kita menanam keburukan, maka api neraka yang menjadi hasil panenannya. Oh, malah dikasih 10 menit. Ya, oke. Ini adalah doa ya, supaya kita itu bisa seterusnya. Ya paling kalau nggak hafal doanya itu ya kita bilang, ya Allah jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, itu selalu kita sampaikan. Begitu aja sharingnya bagaimana kita itu membangun keluarga dakwah, juga anak-anak kita itu juga menjadi bagian dari dakwah yang akan meneruskan perjuangan kita, dan bagaimana kita juga mempersiapkan. Saya sedang mempersiapkan bagaimana anak-anak kami itu juga memiliki pasangan-pasangan gitu ya. Alhamdulillah saya nomor 1 itu baru selesai ya, selesai 3,5 tahun kemarin di Fakultas Kedokteran. Februari kemarin udah lulus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya itu kita syukuri. Nah kemudian apa? Dia bilang gitu ya, aku mau nulis biodata nanti Umi yang ngurus, misalnya seperti itu. Nah itu sudah benar-benar kayak percaya. Nah ini yang jadi harapan kita. Nah karena apa? Itu lagi bukan hanya kita bahagia di dunia, tapi kita bawa kebahagiaan ini sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.